Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Nani Damai. Sesuai dengan request adik-adik, di video kali ini saya akan bahas tentang bagian kedua dari KSM IPA MTS, referensi soal KSM tahun 2022. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar semakin berkembang dan bisa terus berkontribusi dalam pembahasan soal-soal KSM. Baik, kita mulai pembahasan soalnya. Adik pejuang KSM IPA MTS untuk KSM 2022, kakak akan lanjut untuk membahas referensi dari soal KSM tahun 2022 kemarin. Kita lanjut ke bagian kedua ini dari soal 21 sampai soal ke-41. Pada Quran surat ke-15 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Dalam konsep pengukuran dikenal istilah besaran dan satuan. Berikut ini beberapa besaran dalam konteks gerak harmonis sederhana. 1. Massa beban, 2. Percepatan gravitasi, 3. Luas penampang pegas, 4. Amplitudo osilasi. Pertanyaannya, besaran yang menentukan periode osilasi beban yang digantungkan pada salah satu ujung pegas vertikal adalah, baik, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Periode osilasi pada gerak harmonis sederhana itu ditentukan oleh dua besaran, yaitu percepatan gravitasi yang akan mempengaruhi periode osilasi karena merupakan kekuatan pemulihan yang bekerja pada beban saat kembali ke posisi keseimbangan. Semakin besar kecepatan gravitasi, semakin cepat periode osilasinya. Yang kedua itu amplitudo osilasi. Amplitudo merupakan jarak maksimum yang dilalui oleh beban dari posisi keseimbangan. Amplitudo tidak mempengaruhi periode osilasi secara langsung, namun mempengaruhi energi kinetik dan energi potensial maksimum yang dimiliki beban. Periode osilasi ini sama kita kayak mengayunkan bandul, ingat aja bandul gitu ya. Ujung pegas atau bisa ujung pegas atau kayak bandul itu kembali ke posisi semula. Sama juga dengan ketika pegas kita tarik untuk kembali ke posisi semula. Itu namanya periode osilasi. Nah, yang mana dia? Jadi udah jelas ya, jawabannya adalah percepatan gravitasi dan amplitudo osilasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal 22. Pesawat terbang dengan massa maksimum 233 ton mengangkut jamaah haji dari Tanah Suci menuju Bandara Juanda, Surabaya. Pada saat di Bandara Juanda, pesawat menempuh jarak 1120 meter. Di sepanjang landasan sejak mendarat sampai berhenti dalam waktu 32 detik. Jika perlambatan pesawat konstan, maka 1. Kelajuan pesawat saat mendarat itu 70 meter per second. 2. Kecepatan rata-rata pesawat selama di landasan yaitu 35 meter per second. 3. Percepatan pesawat 2,18 meter per second kuadrat. 4. Energi kinetik pesawat saat mendarat hingga berhenti yaitu 570 kJ. Oke, sebentar terlebih dahulu. Kita jawab yaitu soalnya kita cari terlebih dahulu, kita tentukan aja dulu ya, yaitu ketahui tadi massa yaitu 233 ton itu sama artinya dengan 233.000 kg. Jarak yaitu 11 atau 1120 meter. Waktu yaitu 32 detik. Oke, kita tentukan saja terlebih dahulu rumus jarak. Jarak itu adalah rumusnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sementara kita sudah ada di sini jarak yaitu 1120 meter. Kita sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Waktu di sini adalah 32 detik atau second. 32 detik atau second. Sehingga nilai kecepatan ini sama dengan nilai jarak tadi dibagi dari waktu, yaitu 1120 dibagi 32, itu sama dengan 35 meter per second. Berarti ini adalah kecepatan.
Oke, udah ketahuan sama kita nih kecepatan 1 nih. 1 baru nomor 2 berarti betul. Terus apalagi kita cari rumus percepatan terlebih dahulu. Rumus percepatan kita ambil menggunakan rumus percepatan, yaitu jarak, yaitu kecepatan awal dikali waktu ditambah dengan setengah dikali percepatan dikali waktu dikuadratkan. Berarti kita mengambil rumus percepatan untuk mencari nilai percepatan. Jarak tadi sudah diketahui, yaitu 1120 sama dengan kecepatan awal kan kita anggap jadi 0. Berarti 0 dikali waktu, berarti kan 0 dikali angka berapapun tetap hasilnya 0. Berarti kita cari aja itu 0. Ditambah itu setengah dikali A, yaitu yang akan kita cari nilai percepatannya, dikali dengan waktu yang diketahui tadi, yaitu 32 detik dikuadratkan. Jadi nanti 1120 sama dengan setengah dikali 32 dikuadratkan, yaitu 512 dikali A. A yang akan kita cari nantinya 1120 dibagi dengan 512, hasilnya adalah 2,18 meter per second kuadrat. Berarti udah ketahuan juga nilai percepatan pesawat adalah 2,18 meter per second kuadrat. Ini juga betul. Nah, kalau 2 dan 3 sudah betul, bentar. Jika nilai 2 dan 3 sudah betul, sekarang kita lihat dulu apakah 1 betul, apakah 4 juga betul. Oke, kita cari dulu nilai kelajuan pesawat tersebut. Kelajuan pesawat. Oke, kelajuan pesawat itu kita anggap kelajuan pesawat pada waktu tertentu, yaitu kecepatan awalnya kemudian dikurangi dari nilai percepatan dikali waktu yang sudah pada saat pesawat tersebut akan berhenti atau akan mendarat gitu. Berarti V0-nya itu kita anggap kata di 0, kemudian A-nya kita udah dapat, yaitu 2,18. Lalu waktu yang mana? Waktu yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu waktu yang diketahui tadi, yaitu 32. Oke, 32 detik. Oke, sederhana, langsung saja ya. Kalau kelajuan pesawat itu berarti kelajuan pesawat itu saat akan mendarat ya, berarti V0-nya itu kita ambil saja langsung dari rumus percepatan tadi, kemudian kita kalikan dengan waktu yang diketahui, yaitu waktu berarti A tadi 2,18, secara simpel aja langsung ya, kita kali 32 dari sini 2,18 itu dari nilai percepatan, baru hasilnya itu adalah 69,9 atau kita bulatkan menjadi 70. Berarti benar ya, kelajuan pesawat saat mendarat itu 70. Berarti ini juga benar. Lalu gimana dengan energi kinetiknya? Energi kinetiknya dengan rumus setengah kali M kali V kuadrat, yaitu setengah dikali berapa masanya tadi? Masanya yaitu 233.000 kg dikali V. V-nya tadi kan sudah dapat tuh yang kelajuannya pada saat mendarat. Dia kan ditanya energi kinetik pesawat saat mendarat. Sementara kita terdapat tuh kelajuan atau kecepatan pesawat saat mendarat itu 70 tadi kan. Kita kali 70 dikuadratkan. Nah, kalau setelah hasil perkaliannya itu dapatnya adalah 570,850 Joule atau 570,850 kilo Joule.
Nah, ini hasilnya. Sementara di sini juga, cuma disebutkan energi kinetik pesawat saat mendarat hingga berhenti 570 kJ. Dia yang betulnya adalah 570.850. Jadi yang ini salah. Jadi jawaban kita adalah 1, 2, dan 3 benar. Baik, kita lanjut soal ke-23. Perhatikan gambar lintasan gerak benda vertikal ke atas berikut. Oke, gerakan ketika kita melempar ke sini, gerakan vertikal ke atas itu dia akan diperlambat dengan adanya gaya gravitasi, kecepatan gaya gravitasi. Berarti sehingga percepatannya dimanapun dia melempar, jika tingginya tetap sama, dia sebenarnya percepatannya tetap sama karena dia tetap dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menariknya ke bumi. Di sini walaupun landai tapi di sini itu tinggi, tetap saja karena tingginya sama. Gaya gravitasi yang menariknya juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kita lihat saja langsung pernyataan yang tepat di bawah ini berdasarkan konsep GVA adalah satu waktu benda bergerak pada lintasan A, H, G lebih lama daripada C, H, E. Ini salah karena gerak benda vertikal ke atas itu percepatannya atau waktu yang dibutuhkannya tetap sama karena tingginya sama. Ketinggiannya kan sama yang dilemparnya. Yang kedua, nilai energi mekanik di posisi H sama dengan energi potensialnya. Iya, karena energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggiannya ini. Dimanapun dia melempar, tapi kan tetap tingginya sama, sampai ke bawahnya ketinggiannya sama, maka energi potensialnya sama. Yang ketiga, energi kinetik di posisi H bernilai maksimum. Oke, tidak, ini adalah energi potensial. Energi kinetik mungkin berasal dari ketika dia bergerak dari awal lemparan. Berarti ini salah, bukan energi kinetik. Yang keempat, waktu atau lama benda bergerak pada semua lintasan bernilai sama. Iya, karena dia dipengaruhi oleh faktor ketinggiannya tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Kemudian soal ke-24. Baik, ini soal ke-24. Pada gelaran Jakarta Eprik 2022 yang lalu, 2 buah mobil listrik dari perusahaan yang berbeda saling bersaing untuk mendapatkan juara. Mesin mobil listrik yang dibuat oleh J Motor memiliki daya maksimum 30 kW, sedangkan mesin pada mobil listrik yang dibuat oleh N Motor memiliki daya maksimum 40 kW. Jika massa tiap-tiap mobil listrik dan pengendaranya adalah 2 ton, maka dari 4 pernyataan di bawah ini, oke, ini silakan adik-adik lihat, ini pernyataan-pernyataannya. Silakan adik-adik cari ya, karena kakak belum sempat untuk mencari jawaban yang nomor 24 ini. Jadi kakak skip menjawabnya untuk soal ke-24 ini. Silakan ini di screenshot atau di capture saja soalnya. Oke, kita lanjut untuk bahas soal ke-25. Simak terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 yang membahas tentang salah satu keistimewaan nyamuk berikut. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Oke, kembali kakak ingatkan ya, untuk strategi menjawab soal yang panjang itu sebenarnya yang perlu difokuskan adalah satu kalimat terakhir di bagian bawah. Sebenarnya itulah poin inti soal yang dimaksud. Atau sesungguhnya soal yang sebenar-benarnya soal itu hanya satu kalimat terakhir di bagian bawah. Oke, pertanyaannya adalah, jika diperhatikan, nyamuk memiliki ujung mulut yang sangat runcing, sehingga dengan gaya yang relatif kecil, mulut nyamuk dapat menembus kulit manusia karena memiliki apa? Karena memiliki tekanan yang
besar. Semakin kecil sudut bidang itu, bidang permukaannya itu, maka makin besar tekanan yang diberikannya. Oke, itu jawabannya B. Sekali lagi kita bahas soal yang ke-26. Perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 125 berikut. Yang digarisbawahi adalah yaj'al sadra dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kajian fisika yang tepat untuk memperjelas bagian ayat di atas yang digarisbawahi adalah, oke, kita terjemahkan ya. Al-An'am 125 bagian yang digarisbawahi itu terjemahannya, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seolah sedang mendaki langit. Oke, kajian fisika yang tepat terkait terjemahan ini adalah ini sebenarnya ketika sesak itu pasti ada kaitannya dengan oksigen. Kata kuncinya adalah oksigen. Cari saja option di sini yang ada kaitannya dengan ketersediaan oksigen. Oke, A, ketinggian langit yang hampir tanpa batas. B, susunan langit bumi berisi udara dengan berbagai jenis gas. Oke, tidak ada yang menyebutkan oksigen. C, makin ke atas menjauhi permukaan bumi, ketersediaan oksigen semakin berkurang. Betul. D, gravitasi di permukaan bumi semakin berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. Oke, jadi karena dia ada kata kuncinya sesak, berarti dia ini terkait dengan nafas manusia tentang oksigen. Jadi makin ke atas menjadi permukaan bumi, ketersediaan oksigen semakin berkurang. Iya, semakin kita tinggi dari langit terus-terusan ke atas ini ketersediaan oksigen makin berkurang. Maka contoh ketika kamu naik pesawat, jika ketinggian pesawat sudah melebihi di batas ambang normal, maka secara otomatis nanti ada kantong oksigen itu akan turun dengan otomatis sehingga kita harus memasukkan mulutnya kita ke kantong oksigen tadi. Itu dia. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita perhatikan soal ke-27. Perhatikan bejana dengan berbagai bentuk yang telah terisi air berikut. Berbagai macam bentuknya. Pernyataan yang tepat dalam konteks tekanan hidrostatik. Oke, tekanan hidrostatik itu adalah tekanan pada zat cair ke seluruh arah pada suatu benda. Adapun sifat-sifat dari tekanan hidrostatis ini perlu kalian catat atau kalian ingat ya, bahwa tekanan hidrostatik itu akan bergantung pada kedalaman cairan. Oke, ini kedalamannya sama ya. Oke, sama. Berarti ketinggiannya sama toh. Yang kedua, tekanan zat cair ke segala arah besarnya sama. Oke, walaupun bentuknya seperti ini, ada yang runcing, ada yang segitiga, tetapi tekanannya ke segala arah itu sama. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, pada kedalaman yang sama, jumlah tekanannya juga sama. Ini kedalamannya sama toh? Iya, kita lihat saja ketinggiannya. Berarti kedalamannya yang sama, jumlah tekanannya juga sama. Yang keempat, hidrostatis akan sangat memiliki ketergantungan pada gravitasi. Iya. Tekanan hidrostatik tak akan bergantung pada bentuk tempat. Nah, ini poin yang penting. Dia tidak akan bergantung pada bentuk tempat. Jadi gimana pun bentuknya, dia tetap akan memiliki tekanan yang sama. Oke, yang kelima, yang keenam, poin yang keenam, sifat dari tekanan hidrostatik yaitu tekanan hidrostatik juga akan bergantung menyesuaikan pada massa jenis zat cairnya. Oke, di sini zat cairnya air, udah jelas ini ya, udah sama-sama air, ketinggiannya sama, kedalamannya sama, tidak akan tergantung bentuk tempat. Oke, pernyataan yang tepat dalam konteks tekanan hidrostatik adalah A. Tekanan di dasar bejana bernilai sama. Oke, kita betulkan dulu. Yang B, tekanan di dasar bejana dipengaruhi oleh bentuk. Salah. Sudah dijelaskan di sini bahwa bentuk tidak mempengaruhi, bentuk tempat tidak mempengaruhi. Yang C, urutan tekanan di dasar bejana dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah tidak bisa diurutkan. Yang D, tidak perlu diurutkan karena dia tekanannya adalah sama. Jadi jawabannya adalah A. Oke, perhatikan soal nomor 28. Tabel nilai kalor jenis berbagai bahan berikut. Baja, emas, kaca, tembaga, timbal. Bisa dilihat di sini nilai kalor jenisnya. Jika diasumsikan massa bahan bernilai sama, massa bahannya sama ya,
Maka urutan bahan yang cepat naik suhunya jika dipanaskan adalah, oke, kita bahas dulu kalor jenis. Kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Yang manakah yang cepat naiknya? Oke, semakin tinggi nilai kalor jenis, semakin lambat naik suhunya. Nah, kalau begitu urutan bahan yang cepat naiknya adalah berarti yang memiliki kalor jenis paling kecil sampai ke paling besar. Yang mana yang pertama terlebih dahulu adalah emas atau timbal, oke, atau emas atau timbal 1 2 atau 1 2 ini. Habis itu ini baja. Habis itu baja, habis itu tembaga, habis itu baja, habis itu baru kaca. Jadi jawaban yang tepat adalah, kita lihat opsi jawabannya. Oke, ini kalau jenisnya kecil lebih cepat panas, berarti dia adalah emas, timbal, baru tembaga. Kalau di sini ada kaca salah, ada baja ada salah, ada tembaga ada salah. Bentar. Oke, sip salah. Emas, timbal, tembaga. Ini sama sebenarnya ya, karena emas sama timbal tadi sama. Tembaga, baja, kaca. Kita lihat tembaga, baja, kaca. Oke, tembaga, baja, kaca. Oke, 3, 4, 5 ini urutan yang masih bisa masuk di akal di option jawaban. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, jawabannya adalah D. Kita harus teliti ya. Kita akan terkecoh dengan jawaban A. Ternyata emas sama timbal itu kan sama-sama nilai kalor jenisnya 130 tadi. Tapi ada option yang lebih tepat lagi, tembaga, baja, kaca. Oke, soal nomor 29. Oke, soal 29. Seorang peserta KSM 2022 mendengar suara azan dari 2 masjid yang berbeda secara bersamaan. Suara azan dari muazin di Masjid Baitul Fattah tercatat berfrekuensi 660 Hz dan dari Masjid Baitur Rahim 1320 Hz. Jika medium dan suhu bernilai sama, maka medium dan nilai bersuhu sama. Oke, kita jawab langsung ya. A, kecepatan suara azan kedua muazin tersebut sama. Kecepatan suara di mana suara melambat melalui medium, dia dipengaruhi oleh medium. Oke, saya tambahkan di sini oleh medium dan suhu. Di sini dia jelaskan suhu dan mediumnya sama, otomatis ya sudah, dia akan memiliki kecepatan yang sama. Seperti itu, langsung saja mempersingkat waktu. Oke, soal nomor 30. Di tikungan jalan biasanya terdapat suatu daerah blind spot atau titik buta ya, sehingga biasanya di tikungan jalan ditempatkan sebuah cermin cembung. Cermin tikungan ini dipasang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan pengguna jalan. Inti pertanyaannya sebenarnya di sini. Seorang pengendara pada saat berada 4 meter di depan cermin melihat bayangan mobilnya terbentuk 1/16 kali, maka 1 bayangan tegak, 2 bayangan dihasilkan bersifat maya, 3 bayangan pada cermin terbalik atau tertukar, 4 jarak fokus cermin minus 7/2. Oke, kita lihat sifat cermin cembung atau kita sebut cermin negatif itu adalah bayangannya maya, tegak, diperkecil. Jadi kita udah nganteng ini 2 option yang betul. 1 ini betul, 2 betul, 1 betul, 2 betul. Kita lihat yang ketiga, bayangan pada cermin terbalik. Salah, cermin cembung bayangannya tidak terbalik, tapi dia tegak. Jadi ini nomor 3 ini salah. 1, 2, jika 3 salah berarti poin ini salah, poin ini salah. Kita lihat dulu yang keempat, apakah dia benar atau juga salah. Kita gunakan rumus perbesaran
rumus perbesar bayangan. Oke, rumus perbesaran bayangan M per minus jarak bayangan per jarak sebenarnya, karena cermin cemu adalah cermin negatif, makanya jarak bayangannya akan negatif, yaitu M tadi 1/16 dari soal, 1/16 M kita masukkan 1/16, yang ini jarak bayangan per jarak sebenarnya itu 4 meter. Nanti kita kalikan sehingga dapat jarak bayangan itu minus 1/4. Oke, 1/4. Jarak fokus cermin itu kita masukkan rumusnya 1/f sama dengan 1/, jarak ditambah minus 1/, jarak bayangan tadi. Ini sama dengan 1/4 ditambah dalam kurung 1/1/4. Nah, nanti kita balikkan, naikkan ke atas ya, minus ya. Jadi kan karena dia di sini minus, jadinya minus kali minus. Jadi 1/f sama dengan 1/4 dikurang 4/1 sama dengan 1/4/16/4 sama dengan minus 15/4, atau f-nya saja itu minus 4/15. Salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2, tapi tidak ada option jawabannya di sini. Kita bentuk aja option yang baru ya. Yaitu 1 dan 2. Baik, soal nomor 32. Soal 32 dalam bentuk berbahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia lebih kurang seperti ini. Pak Budi berlari dengan kecepatan 4 meter per second mengejar Pak Ahmad yang sedang melaksanakan ibadah sa'i berjalan kaki dengan kecepatan 2 meter per second di depan Pak Budi. Jika jarak keduanya 80 meter, maka Pak Budi akan menyusul Pak Ahmad setelah berapa detik? Ini adalah gerak lurus beraturan, GLBB, berubah tapi beraturan. Kita tetap menggunakan rumus jarak dikali kecepatan dikali waktu. Jaraknya adalah jarak awal ditambah jarak kecepatan. Bentar tuh. Oke, ini saya hapus dulu biar lebih sederhana. Saya ulangi lagi membuatnya. Ini kan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, dimana diketahui tadi kecepatan Pak Budi itu 4, kemudian kecepatan Pak Ahmad itu 2 meter per second, sementara jarak mereka SB per jarak Pak Budi plus Ahmad itu kan 80 meter, atau kita anggap aja lah jarak biasa, jarak mereka. Nah, berarti jaraknya Pak Ahmad itu sama dengan jaraknya Pak Budi ditambah 80 meter tadi ya kan, karena kan dia sambil bergerak. Pak Ahmad bergerak, Pak Budi juga bergerak. Jadi jaraknya terus konstan terus gitu, tambah 80 meter jarak awalnya tersebut. Jadi karena jaraknya Pak Ahmad itu berarti kan kecepatannya Pak Ahmad dikali waktunya ditambah dengan, kalau kecepatan jaraknya Pak Budi berarti kecepatannya Pak Budi dikali waktunya Pak Budi baru ditambah dari 80 jarak awal tadi. Ini kan ketika dia saling bergerak. Ketika saling bergerak. Nah, lalu kita naikkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Kita masukkan tuh. Jarak Pak Ahmad tadi adalah ini saya terbalik. Ini harusnya jaraknya Pak Budi. Nah, jaraknya Pak Budi ya, itu sama dengan jaraknya Pak Ahmad ditambah 80. Berarti jaraknya Pak Budi yaitu kecepatan Pak Budi dikali waktu dan kecepatan Pak Ahmad dikali waktu. Baru setelah itu kita substitusikan nilainya. VB itu kan tadi 4 meter dikali T berarti 4T, sama dengan kalau kecepatan Pak Ahmad berarti 2 dikali T, 2T ditambah 80. Berarti kita
4T dikurang 2T, kita pindah persamaannya, pindah ruas. 80 berarti sama dengan 2T sama dengan 80, T saja sama dengan 40. Berarti waktunya adalah 40. Jadi ini jawabannya. Gitu. Oke, soal 33. Masa total sebuah pesawat terbang beserta muatannya ketika mengangkut jamaah haji Indonesia menuju Arab Saudi adalah 233 ton. Saat akan lepas landas, pesawat bergerak dengan percepatan 1,75 meter per second kuadrat. Jika gaya gesekan pada pesawat diabaikan, gaya gesek diabaikan, maka gaya yang dihasilkan mesin pesawat adalah, kita menggunakan hukum Newton 2 yaitu tentang percepatan pesawat. Diketahui rumus yang kita pakai itu adalah F sama dengan M kali A. Oke. F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Udah langsung masukkan nilainya. Masanya yaitu 233 ton. Belum kita jadikan kilogram, nanti saja. 233 ton dikali dengan percepatannya 1,75. Hasilnya adalah 407,75. Baru kita jadikan ke kilogram, kita kali 1000. Karena 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Kita kalikan 1000, hasilnya adalah 750 Newton. Ini hasilnya. Ingat ya, rumus gaya. Massa dikali dengan percepatan, tergantung dari apa saja yang diketahui. Nilai-nilai apa saja yang diketahui. Oke, kita lanjut soal 34. Perhatikan data modulus geser pada bahan sol sandal berikut. Ini datanya, ini nilai datanya. Jika keempat bahan tersebut dijadikan bahan sol sandal, kemudian digunakan oleh seseorang dalam kondisi dan situasi yang sama, maka bahan sol sandal yang paling kuat dan tahan lama di antara empat bahan di atas adalah, modulus geser itu adalah pengukuran kekakuan suatu bahan. Jadi semakin tinggi modulus geser suatu bahan, maka semakin kuat bahan tersebut dalam menahan gaya geser. Kita lihat saja yang mana yang paling tinggi nilai modulusnya, berarti itu yang paling kuat. Yang paling tinggi pertama yaitu TPU, yang kedua berarti TPR, yang ketiga EVA, yang keempat rubber. Ya, ini urutannya. Kita lihat jawabannya 34 itu jawabannya adalah 34 isian. Karena dia berupa isian berarti udah ini urutannya. Silakan adik-adik urutkan ya. Nomor 1 TPU, 2 TPR, ketiga EVA, yang keempat baru rubber. Oke, kita lanjut ke soal 35. Soal 35 sudah kakak tuliskan langsung jawabannya. Penjelasannya seperti ini. Perhatikan gambar rangkaian listrik pada amplifier yang akan dipasang untuk pengeras suara azan di sebuah masjid. Ini rangkaiannya ada 2 voltase, berarti ini adalah rangkaian loop. Kita akan menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu berlaku pada rangkaian tidak bercabang, ini tidak bercabang, untuk menganalisis tegangan pada rangkaian tertutup. Jumlah tegangan suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Karena dia ada 2 tegangan di sini, maka kita gunakan rumus rangkaian tegangan pada hukum Kirchhoff 2, yaitu ini jumlah tegangannya ditambah dengan jumlah dari kita masukkan jumlah tegangan semuanya. Ya udah, ini jumlah tegangannya sudah diketahui, yaitu kita masukkan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah, kita masukkan ke dalam rumus. Jumlah voltasenya berarti voltase yang sudah diketahui saja ini ada 4 voltase, ada 6, berarti 4 ditambah 6. Oke, baru kita masukkan ke rumus V sama dengan IR. Berarti I-nya belum diketahui tapi hambatannya sudah diketahui. Yang ini 2 ohm, 6 ohm, 1 ohm, 10 ohm, 1 ohm itu adalah hambatan. Kita masukkan, substitusikan ke dalam rumus. Berarti I dikali 2 ohm, masukkan semua, ditambah I dikali 6 ohm, ditambah I kali 1 ohm, ditambah I kali 1 ohm, ditambah I kali 10 ohm. Udah selesai semuanya. Kemudian 4 ditambah 6 tadi voltasenya ada 10, kemudian ditambah lagi 2I, 6I, I, 10I.
kita jumlahkan semua I-nya. Ada 20 I. Berarti 10 ditambah 20 I sama dengan, mencari I, sama dengan berarti 10 per 20. I ini berarti kita pindah ruaskan ya menjadi ini 10, 20. Atau di sini 20 I sama dengan 10. Tentu I saja sama dengan 10 per 20 yaitu 1 per 2 ampere. Jadi jawabannya pakai desimal berkoma berarti 0,5. Nggak usah ditulis ampere, berarti 0,5 aja, 0,5. Karena ampernya sudah ada di sini. Oke, itu dia soal nomor 35. Kita lanjut ke soal 36. Agar huruf-huruf Al-Quran terlihat dengan jelas, seorang nenek membacanya dengan menggunakan lup. Jika fokus lensa lup 10 cm, perbesaran huruf akan terlihat oleh mata nenek saat berakomodasi maksimum adalah. Kita gunakan rumus perbesaran lup dengan akomodasi maksimal. Diketahui fokusnya itu 10 cm, fokus lensa lup 10 cm, jarak normalnya adalah 25 cm. Oke, kita masukkan ke rumus perbesaran lup. Perbesaran sama dengan Sn per F ditambah 1 karena dia maksimal. Oke, kita masukkan 25 per 10 ditambah 1 sama dengan 2,5 ditambah 1, ya, jadinya 3,5 kali. Jadi inilah perbesarannya. Nilai perbesarannya adalah 3,5 kali. Kita tulis 3,5. Oke, itu soal 36. Kita lanjut ke soal 37. Oke, kita lanjut untuk bahas soal ke-37. Pada Quran surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Baik, sekali lagi kakak ingatkan untuk tips menjawab soal untuk menghemat waktu. Kita jangan terlalu berlama-lama di pengantar soal. Sebenarnya yang menjadi soal inti itu ada di paragraf atau kalimat terakhir saja. Oke, dalam sebuah kasus untuk mengurangi paparan sinar matahari yang cukup terik, beberapa mobil dipasang kaca dengan indeks bias 1,55 dengan ketebalan 0,6 cm. Hal ini berdampak pada waktu yang diperlukan sinar matahari dari luar melintasi kaca menuju ruang bagian dalam mobil selama berapa? 10 pangkat min 11 detik. Berapa angka di depannya, itu aja yang kalian isikan. Oke, di sini sudah kakak tuliskan jawabannya. Yang pertama itu langkahnya kita harus menggunakan terlebih dahulu rumus cepat rambat cahaya kaca. Kita menggunakan rumus indeks bias sama dengan cepat rambat udara dibagi dengan cepat rambat kaca. Yang kita cari adalah cepat rambat kaca. Sementara kita sudah diketahui nilai indeks bias. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Indeks bias itu 1,55 sama dengan cepat rambat udara, yaitu sudah diketahui secara konstantanya itu 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi dengan kecepatan rambat cahaya yang akan kita cari. Ini berarti V kaca kita anggap. Kecepatan rambat kaca. Jadi V kaca itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1,55. Kita bikin saja seperti itu dulu. Kemudian kita substitusikan rumus cepat rambat kaca tadi ke dalam rumus waktu perambatan. Yaitu dengan S, yaitu jarak, sama dengan kecepatan rambat kaca dikali waktu. Jarak yang dimaksud di sini adalah ketebalan. Tebalnya kaca yaitu 0,6 cm, kita jadikan ke meter dikali 10 pangkat minus 2. Berarti 0,6 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan nilai kaca tadi, nilai kecepatan kaca tadi kita substitusikan yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,55 dikali T, waktu yang akan kita cari. Berarti waktu saja sama dengan 3,1 kali hasil pembagian ini 0,6 kali 10 pangkat min 2 kita bagi dengan 3 kali 10 pangkat min 8. Berarti minus 2 minus 8 berarti penambahan minus berarti minus 11. Ini lagi 0,6 dibagi 3 yaitu
3,1. Berarti hasilnya adalah 3,1 kali 10 pangkat minus 11 detik. Untuk soal isian, kalian harus jeli karena terkadang itu sudah dituliskan pangkatnya di soal. Kalian cuma mengisi titik-titik saja, yaitu angka desimal. Jangan ada tambahan angka lain, karena di dalam kunci jawaban biasanya kalau dimintanya cuma angka desimal saja, kalian tuliskan angka desimal saja tanpa perlu embel-embel yang lain. Karena sedikit saja berbeda dari kunci, walaupun jawaban kalian betul, tapi kalian ada embelnya, kalian tambahkan meter, kalian tambahkan sentimeter, padahal jelas-jelas dia cuma minta angka berkoma saja. Berarti yang kalian tuliskan di sini di jawaban cuma 3,1. Itu saja yang kalian tuliskan. Gak perlu lengkap-lengkap karena di soal sudah dituliskan 10 min 11-nya sudah dituliskan. Oke, ingat ya, untuk soal isian kalau diminta tuliskan saja angka komanya, desimalnya. Cukup tuliskan tanpa ada embel-embel yang lain, tidak perlu satuan, tidak perlu penambahan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal 38. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 tentang metode pembuatan magnet seperti gambar di atas secara berurutan adalah yang pertama. Ini namanya adalah induksi. Di induksi. Ini dialiri listrik atau elektromagnet. Elektromagnet. Kalau yang ini namanya digosok. Udah, itu dia urutannya. Oke, soal 39. Perhatikan gambar berikut. Lihat gambarnya, sudah bisa dilihat. Seorang peserta KSM 2022 melakukan pemindahan barang bawaannya. Dia memindahkan dari titik A, dari sini ke sini, ke titik B dengan sebuah gaya F seperti pada gambar. Ini ada gaya di sini. Jika gesekan antara benda dengan papan diabaikan, gaya geseknya diabaikan, keuntungan mekanik dari kegiatan itu adalah, kita langsung saja KM atau keuntungan mekanik sama dengan S per H. Di sini jaraknya berapa? Jarak per waktu. Atau nggak usah dulu ya. Keuntungan mekanik sama dengan jarak per ketinggian. Jaraknya ada 600 cm. Kemudian ketinggiannya ada 900 cm. Berarti 6/9 kita sama-sama sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. Berarti 6 dibagi 3, 2, 9 bagi 3, 2/3. Tidak mungkin 2/3 kita tuliskan karena dia minta dalam pecahan biasa paling sederhana. Oke, 2/3 itu sama dengan 0,67. Itu dia hasilnya. Berarti hasilnya adalah 0,67. Itu saja kalian tuliskan. Oke, kita lanjut ke soal 40. Soal 40. Oke, soalnya ada di sebelah. Perhatikan terjemah hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hal yang tidak ada zikir kepada Allah adalah lahwun, artinya kesia-siaan dan permainan belaka, kecuali 4 hal: candaan suami kepada istrinya, seorang laki-laki yang melatih kudanya, latihan memanah, dan mengajarkan renang. Untuk memfasilitasi dan mewujudkan salah satu pesan di atas, pimpinan pesantren menyediakan kolam renang bagi para santri dengan desain seperti tampak pada gambar berikut. Volume air pada kolam renang pada awalnya 100.000 liter. Volume awal yaitu 100.000 liter. Karena akan digunakan oleh beberapa santri berlatih, pengurus pesantren akan mengisi air hingga penuh. Jika pada saat pengisian digunakan keran air dengan luas penampang yaitu 0,01 meter persegi dan laju aliran air keran 2 meter per second, V air keran, laju air keran 2 meter per second, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam hingga penuh adalah, oke, ini tadi volume air ya, volume air. Oke, yang pertama kali kita cari terlebih dahulu adalah
volume dari kolam. Kolamnya yaitu tentu panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya diketahui 20. Kemudian lebarnya yaitu 10. Kemudian tingginya ada 100, ada 200, maka kita ambil tengah-tengahnya atau rata-ratanya. 100 ditambah 200 dibagi 2. Saya lupa. Ini dalam bentuk sentimeter. Kita jadikan ke meter, berarti dibagi 100, ini tinggal 1 meter. 1 meter ini jadinya 2 meter. Berarti 1 ditambah 2 dibagi 2. Sama dengan 20 kali 10, 200 dikali 3/2. Sama dengan 300 meter kubik. Itu dia volume kolam, sama dengan 300 meter kubik. Oke, sebentar lebih dahulu. 300 meter volume kolam itu sama dengan 300.000 liter. Oke, volume air tadi kan sudah ada 100 liter. Sementara isi kolam itu 300 liter, berarti cuman mau menambahkan air sebanyak 300.000 liter dikurang dari yang sudah ada airnya di kolam tadi, 100.000 liter, sama dengan 200.000 liter. Nah, 200.000 liter berarti kita anggap volume airnya yang akan ditambahkan. Rumus V per T. Q di sini yaitu alfa kali luas penampang dikali dengan kecepatan keran air, berarti 0,01 dikali dengan 2. Kemudian V-nya berapa tadi? 200.000 liter per waktu. Ya kan? Habis itu terus hasilnya adalah 0,02 sama dengan 200.000 liter. Atau kita hilangkan nolnya dikali sama-sama, bentar dulu. Oke, kita sederhanakan aja dulu ya. Bentar, saya sederhanakan terlebih dahulu. Saya juga bingung di sini. 200.000 liter atau kita jadikan 200 meter kubik. Kemudian Q tadi kan penampang sama kecepatan keran, berarti 0,01 dikali 2. Terus sama dengan volumenya tadi 200 meter kubik dikali waktu. Ini berarti 0,02. Bentar dulu. 0,02 sama dengan 200 per T. Berarti T saja berarti 200 dibagi 0,02 sama dengan hasilnya adalah 10.000 second atau 10.000 detik. Nah, itu dia hasilnya. Semoga kalian semua lulus. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, untuk selalu mensubscribe-nya. Support juga untuk akun TikTok situnai.id dan Instagram Neni Damai. Oke, terima kasih.